Halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya Hersbun Arif dalam seri dialog dari Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia. Dan temanya kali ini kita akan, satu sesinya kali ini kita akan bicara dari sisi psikologi dan juga sosiologi. Kita ingin memahami apa yang terjadi dengan masyarakat Indonesia pada hari-hari ini, karena tiba-tiba saja terjadi yang orang menyebutnya, kalau dulu para sosial menyebutnya sebagai amok ya gitu ya, apa yang terjadi. Dan orang Indonesia itu gitu, katanya orang yang paling sabar tapi kemudian tiba-tiba bisa meledak menjadi amok. Dan hari-hari ini saya kira kita melihat itu amok massa itu kan. Dan kali ini kita ada 3 orang narasumber, 2 orang itu sosiolog. Ini Pak Profesor Sigit Rohadi dari Pascasarjana Universitas Nasional Jakarta. Beliau di seorang sosiolog juga. Sementara satu lagi ini aktif di media sosial ya, namanya Profesor Musni Umar, yang dulu saya kenal sebagai rektor tadi ya, rektor di Ibnu Khaldun, tapi sekarang rupanya beliau sudah tidak lagi menjadi rektor tapi menjadi guru besar di perguruan di Malaysia. Nama kampusnya apa Pak Musni? Asia University di Kuala Lumpur ya, Kuala Lumpur. Dan di sebelahnya, nah ini sebenarnya sekarang ini dia profesinya mirip-mirip sama dengan saya, tapi saya minta kembali ke Khitoh sebagai narasumber ya. Riza Indragiri Amril ini sekarang jadi host, tapi sembarang ini kita minta jadi narasumber lagi sebagai seorang psikolog ya. Kembali ke Khitoh, amplopnya tipis dong. Oh gitu ya. Oh gitu ya. Kalau gitu kita lihatnya dari mana? Dari politik dulu ya, sosiologi politiknya. Silakan Profesor Musni Umar. Ya, terima kasih Bung Harso, teman-teman yang saya hormati. Kita tentu sebagai bangsa sangat prihatin dengan kondisi kita ya. Tapi sebenarnya sudah lama kita tahu akan terjadi hal-hal di luar yang kita inginkan. Kenapa? Karena kita tahu pemerintah kita itu 10 tahun yang lalu sampai sekarang tidak mengatasi, tidak memecahkan akar masalah. Apa akar masalahnya itu? Ya kemiskinan. Ya dari pemerintah melalui BPS kan mengatakan kemiskinan tinggal 23 juta kurang lebih ya. Tapi dengan garis kemiskinan yang begitu rendah, siapakah yang bisa hidup 609.160 rupiah per bulan? Kalau kita bagi 30 hari itu hanya 20.300 rupiah. Tidak ada orang bisa hidup dengan garis kemiskinan seperti itu. Tapi yang bisa kita percaya itu dari Bank Dunia. Apa Bank Dunia? Dia mengatakan 6,85% per hari per US dollar. Kalau kita bagi dengan ini kurs rupiah sekarang sekitar 16.300-an begitu. Itu berarti per hari itu bisa 112.000 sekitar itu Pak. Itu lebih masuk akal Pak, kalau kita berpenghasilan seperti itu. Kalau kita kali lagi dengan 30 hari, itu 3.330.000, itu ada masuk akal, kita bisa hidup di situ. Tapi nggak gampang ngamuk ya kalau. Ya nggak ngamuk, tapi jumlah orang miskin itu 194,7 juta orang. Jadi ini realitas Indonesia. Tapi saya ke DPR, saya tanya, ketemu dengan teman-teman, ini sangat solid katanya mendukung pemerintah gitu. Saya bilang bagus saja solid, tapi adakah kita mau memecahkan akar masalah yang terjadi di masyarakat kita? Itu yang pertama. Kedua, pengangguran. Pengangguran itu kan 7,2 juta menurut BPS kan. Itu 1 juta sarjana, ada 1 S2 S3. Kalau dikalikan dengan satu keluarga itu, katakanlah ada istri 2 anak, itu 21 juta lebih. Itu yang keadaan galau, keadaan susah, keadaan tidak menentu hidup mereka. Dan ini adalah cikal bakal hadirnya pemberontakan. Jadi sekarang ini sebenarnya nggak usah kita pusing. Kalau yang di DPR itu dia ngomong tol sedunia, itu pemicu aja.
Sama juga orang mengatakan, oh ini begini, begitu. Itu pemicu, bukan akar masalah. Jadi nggak ada gunanya Anda pecat yang namanya Uya Kuya, namanya Sahroni. Itu tidak menyelesaikan masalah. Apa yang problem di partai di Indonesia itu, di DPR? Partai politik. Apa partai politik itu? Kan dia atur. Untuk menjadi calon anggota DPR, siapa? Kan dari partai politik. Untuk menjadi calon presiden dari mereka. Untuk menjadi pejabat negara dari mereka. Tetapi anggota DPR itu yang namanya wakil rakyat, sebenarnya dia bukan wakil rakyat, dia mewakili partai politik. Nah, itulah yang jadi masalah. Kalau mereka membalelo, dipecat, recall. Jadi menurut saya, kalau kita ingin memperbaiki DPR itu yang disebutkan teman-teman, dibubarin itu, bukan DPR-nya diperbaiki. 1000 kali Anda bubarkan DPR, tidak akan pernah baik. Apa akar masalahnya? Partai politik itu harus diberesin. Yayasan aja yang tidak memilih calon pemimpin negara, itu ada Dewan Pembina, itu ada aturannya, undang-undangnya. Lantas Dewan Pengawasnya ada aturannya, pengurusnya ada aturannya. Partai politik yang melahirkan pemimpin, tidak ada aturannya. Jadi itulah yang terjadi, maka korupsi merajalela itu, itulah yang jadi masalah kita. Jadi masalah kita itu banyak sekali. Ada masalah kemiskinan, ada masalah pengangguran, ketidakadilan yang lebih gawat lagi, Pak. Maka saya prihatin sekali, Pak. Saya jalan kaki kemarin hari Minggu itu banyak sekali tulisan yang menghajar polisi kita itu, Pak. Ada macam-macam lah, saya tidak usah sebut nanti. Itu artinya apa? Ada ketidakadilan yang dilakukan aparat kita itu, yang kemudian didukung oleh politisi-politisi kita, dan juga tentu otomatis partai-partai politik. Jadi saya kira banyak sekali masalah, tapi yang membuat saya prihatin, ini masalah besar yang ditinggalkan Jokowi. Kemudian datang Prabowo, oke, kita dukung. Saya tadinya memang mendukung Anies, tapi sekarang saya dukung Prabowo. Tapi apa yang terjadi? Tidak menyelesaikan akar masalah, Pak. Tidak menyelesaikan. Akhirnya apa? Walaupun kita dukung, tapi hanya seorang diri, marah orang semuanya. Akhirnya kehilangan harapan. Nah, itu barangkali menurut saya yang harus kita atasi ke depan itu. Kita memberi dukungan, tapi kita mengharapkan menyelesaikan akar masalah. Termasuk juga kabinet, banyak sekali menteri semuanya itu. Kan menghabiskan uang, padahal di daerah itu dipotong anggarannya. Berapa? 270 triliun itu. Ini Bung Harso, kalau kita biarkan, itu terjadi pemberontakan di daerah. Saya ini dari kawasan timur Indonesia, saya tahu bagaimana daerah itu nggak punya dana. Mereka hidup karena ada transfer dari pusat. Untuk menggaji DPR, untuk menggaji aparatnya nggak ada, apalagi melakukan pembangunan. Jalan makin rusak semuanya. Jadi ini yang menurut saya supaya direview kembali. Kita tahu kesulitan pemerintah, tapi ini adalah peninggalan dari 10 tahun yang lalu yang tidak diatasi. Dan yang lebih prihatin lagi saya, menterinya 20 tahun jadi menteri. Bukannya semakin baik negeri ini, membumbung utang. Masih dipertahankan. Seolah-olah di negeri ini nggak ada lagi menteri yang lain itu. Jadi itu yang membuat saya prihatin. Maka saya katakan sama teman saya ini, Pak Mas Ardi, saya ketika melihat keadaan Indonesia, saya selalu teringat Bung Rizal, karena saya sering diundang rapat itu. Saya mendoakan beliau. Kenapa? Karena beliau yang bisa ngomong, punya kapasitas untuk memberi pencerahan, penyadaran terhadap ini. Kalau saya bicara masalah itu bukan latar belakang saya sebagai ekonom, tapi itulah realitas yang kita alami. Mudah-mudahan ini ada perbaikan. Saya berharap betul pada Presiden Prabowo, dengan keadaan yang sekarang ini, yang memanas kemudian marah orang, beliau tampil sebagai pemimpin, sebagai jenderal untuk mengatasi masalah dan kembali melihat apa sih akar masalah yang dihadapi rakyat itu. Beliau satu persatu menyelesaikannya dan mudah-mudahan dengan begitu harapan itu ada. Jangan sampai harapan ini pupus, Pak. Sekarang ini lagi meredup. Nah, kita harus menumbuhkan kembali harapan bahwa Prabowo masih punya masa depan, bisa memperbaiki negeri, dan jangan sampai kita berusaha menjatuhkan beliau. Kalau kita jatuhkan beliau, Fufu Fafa yang jadi presiden, lebih kacau lagi negeri ini. Terima kasih, Pak. Oke, ini langsung ngegas ini ya Pak Mas, sebagai sosiolog politik ya. Oke, kita dengar tadi Pak Sigit Rohadi, silahkan Pak. Anda boleh nggak sepakat juga sama Pak Musni juga boleh, sepakat juga boleh gitu ya. Jangan sepakat Pak. Kenapa negeri kita bulan Agustus itu ricuh, pertentangan, kontradiksi demikian keras ya? Saya akan menjelaskan itu dari perspektif teorinya Werthim, seorang sosiolog dari aslinya Rusia tapi berkarir di Belanda. Kalau terjadi kontradiksi
antara elit dan massa berlangsung secara berkelanjutan, maka ledakan secara terbuka tinggal menunggu waktu. Nah, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah kontradiksi sejak Pak Prabowo itu dilantik sebagai presiden. Kontradiksi pertama, beliau menggaungkan efisiensi, tetapi kabinetnya gemuk. Pertama kalinya di dalam sejarah kita, kabinetnya 108 menteri. Ini yang pertama. Kontradiksi yang kedua, beliau ingin membalas budi Pak Jokowi. Tetapi orang-orang yang ada di kabinet antara orangnya Pak Jokowi dan orangnya Pak Prabowo tidak bisa bekerja sama. Nampak ketika Pak Prabowo menginstruksikan A, beliau ada menteri yang dulu latar belakangnya dari Pak Jokowi sengaja menahan diri. Ini terjadi sampai pada akhir, mau kita lihat satu persatu. Bulan Januari itu digaungkan kenaikan PPN 12%. Rakyat kelas menengah protes, ribut, muncul meme di berbagai media mengenai bagaimana dampaknya. Pak Prabowo turun tangan untuk menyeleksi barang-barang apa yang dikenakan pajak 12%. Akhirnya kelas menengah diam. Pada bulan Februari lagi-lagi muncul kontradiksi dari menteri-menteri lama, yaitu hilangnya gas 3 LPG. Pengecer tidak boleh menjual langsung kepada konsumen. Para konsumen gas antri panjang sekali. Dan ini potensial digerakkan untuk terjadinya kerusuhan pada saat itu. Nah, kemudian Pak Prabowo turun tangan lagi, meredam itu. Maka kemudian kembalikan seperti semula sehingga para pengecer bisa menjual gas secara langsung. Reda ketegangan. Ketika pajak itu menimpa kelas menengah yang resah. Ketika gas 3 kg gas melon itu yang resah kelas menengah bawah. Mari kita telusuri kelas menengah yang lebih bawah lagi yang bergejolak. Pada bulan Maret, ojol demonstrasi besar-besaran menuntut THR. Di sini ada seorang wakil menteri yang cari muka. Nanti saya kalau ada waktu ingin menjelaskan belakangan kenapa kok ini kemudian menjadi bom kemarahan para ojol. Nah, ojol menuntut diberikan THR. Peraturan selama ini mengatakan THR hanya bagi pekerja yang mempunyai hubungan industrial. Nah, sedangkan ojol nggak punya bos, nggak punya majikan, mitra, nggak bisa diberikan THR. Tetapi Pak Prabowo lagi-lagi turun tangan, memanggil para pemilik bos-bos aplikasi itu, kemudian ojol diberikan THR. Ini bulan Maret menjelang Hari Raya Idul Fitri. Ketika itu penyerapan tenaga kerja di sektor formal mulai meningkat karena untuk memenuhi kebutuhan menjelang Hari Raya Lebaran. Tetapi para pekerja yang ditarik, mereka statusnya outsource, kontrak atau pekerja magang, meskipun mereka mengerjakan pekerjaan yang sama dengan pekerja definitif, pekerja organik. Nah, ini menjadi ledakan berikutnya, menjadi sumbu yang meledak di bulan April pasca Lebaran, ketika para pekerja outsource, para pekerja magang itu semuanya diputus hubungan kerjanya oleh para pengusaha karena kebutuhan untuk memenuhi Lebaran sudah selesai. Nah, maka kemudian muncul PHK besar-besaran pada bulan April, dan kita lihat yang paling memuncak karena angkanya sangat tinggi yang disebut media itu Sritek dengan mem-PHK 10.500 orang. Tetapi bukan hanya Sritek, PHK-nya terjadi di mana-mana. Mungkin kalau disebut PHK nggak tepat ya, tetapi merumahkan atau mengembalikan mereka karena mereka sebenarnya tidak punya hubungan kerja. Gitu. Ini terjadi pada selama bulan April. Selama bulan Mei gelombang tuntutan untuk mempekerjakan, kesempatan kerja hanya 100 orang, yang kapasitas gedung hanya 5.000 orang, tetapi yang datang untuk melamar 25.000 orang. Ini terjadi di Bekasi, yang pingsan 15.
dalam kasus itu. Menunjukkan apa? Kegagalan pemerintah untuk membuka lapangan kerja. Di sini saya sejalan dengan Prof. Musni. Jadi persoalan ini sebenarnya persoalan yang akut. Tetapi dari sisi teori protes, dari sisi teori gerakan sosial, apa yang dibuka dari kontradiksi demi kontradiksi tadi, ini sudah memenuhi syarat munculnya berubahnya dari laten ke manifest. Seharusnya ketika ini terjadi bulan April Mei, ini seharusnya segera diredam supaya tidak muncul gelombang protes terbuka yang bentuknya tidak fokus pada gerakan untuk mencapai tujuan. Jadi ketidakpuasan sudah, keresahan sudah, menguatnya ketidakpuasan dan ketidakadilan sudah, muncul kontradiksi. Yang absen tinggal satu. Kalau satu ini terpenuhi, lengkap sudah teori protes dan teori gerakan sosial untuk menggoncang pemerintah. Apa yang tidak ada? Kepemimpinan. Kepemimpinan absen. Mahasiswa jalan sendiri, buruh jalan sendiri, ojol jalan sendiri, massa jalan sendiri. Beda dengan tahun 98. Ketika mereka bergerak masing-masing, ada Amin Rais, ada Megawati, ada Gus Dur, ada Sri Sultan yang mampu mengarahkan kemarahan massa kepada satu tujuan tertentu, jatuhnya Soeharto. Tapi ini tidak ada kepemimpinan. Nah, pada bulan Juli ini sebenarnya sudah memenuhi syarat untuk terjadinya gerakan massa yang sangat besar. Apa yang terjadi? Pertama adalah gelombang pemungutan pajak. Pajak daerah, juga pajak yang ada dibayar oleh para karyawan. Di satu sisi kita tahu anggota DPR atau para pejabat tidak membayar pajak. Tapi rakyat dikenakan pajak. Kalau yang saya ceritakan tadi, itu hanya menggempur kelas menengah perkotaan dan kelas menengah bawah perkotaan. Ketika terjadi kenaikan PBB pada bulan Juli, ketika mau dibentuk koperasi merah putih di semua desa, dan kemudian ketika MBG tidak merata di semua desa, maka yang digempur ini masyarakat pedesaan. Apalagi kemudian keresahan masyarakat desa itu memuncak ketika tanah yang tidak digunakan, tidak digarap selama 2 tahun akan disita untuk menjadi milik negara. Nah ini kemudian tanah-tanah di pedesaan yang kecil-kecil yang kurang dari setengah hektar diusahakan secara ekonominya tidak mencukupi, tidak diusahakan ya kemudian mau disita oleh negara. Nah ini keresahan memuncak dan lengkap sudah keresahan yang ada di desa juga keresahan yang ada di perkotaan. Nah, dari sini sekali lagi yang absen adalah kepemimpinan. Jika muncul kepemimpinan dan kelas menengah mau menyatu dengan buruh seperti yang terjadi pada tahun 90-an, maka pemerintahan Pak Prabowo Gibran ini bisa selesai pada tahun ini. Tapi mereka beruntung Pak Prabowo Gibran karena tidak ada kepemimpinan, gerakan masih tercerai-berai, dan antara ojol tidak menyatu dengan buruh-buruh dari serikat-serikat buruh, antara mahasiswa dengan ojol tidak menyatu, meskipun pemantik dari gerakan itu, dari protes terbuka ini adalah para mahasiswa. Nah, kenapa kemudian ojol yang paling gigih? Nah, ini yang ingin saya ceritakan. Ojol ini merasa diperdaya oleh mantan Wakil Menteri Tenaga Kerja. Maret Wakil Menteri Tenaga Kerja itu berteriak-teriak, stop eksploitasi ojol, stop eksploitasi ojol. Ojol merasa dibela oleh seorang Wakil Menteri, gigih. Tetapi ternyata kemudian Wakil Menteri ini ditangkap dan ketahuan bahwa Wakil Menteri ini memperdaya, menipu, memperalat para ojol, para buruh untuk meningkatkan kekayaan mereka, kekayaan dia, untuk menumpuk harta dia. Maka kemarahan ojol ini diledakkan dalam bentuk demonstrasi besar-besaran seperti itu. Kenaikan gaji anggota DPR, tunjangan perumahan, kemudian joget-joget mereka. Secara teoritik ini hanyalah pemicu, hanyalah trigger. Tetapi kondisi pemanasan, kondisi kegelisahan itu sudah terbentuk sejak bulan
akhir tahun 2024 dan kemudian memanas ya pada bulan Agustus ini. Nah, saya melihat itu yang terjadi. Jadi kalau ini kemudian ada pertanyaan, apa yang sebenarnya terjadi? Yang sebenarnya terjadi adalah kontradiksi antara kehidupan masyarakat menengah bawah yang secara ekonomi, secara sosial pas-pasan, kembang kempis, dan kehidupan elit politik yang begitu glamor. Begitu mudah elit politik itu untuk mendapatkan uang. Begitu mudah elit politik itu untuk mengakumulasi kekayaan. Bayangkan seorang wakil menteri yang dulunya juga ojol. Dalam waktu yang sangat singkat mempunyai mobil jumlahnya 15, harganya mahal semua. Mempunyai sepeda motor yang jumlahnya 24, harganya mahal semua. Dan berbanding terbalik dengan kelompok yang mereka suarakan, yang mereka perjuangkan sehari-hari. Sebenarnya ini kuncinya ada di sini. Kuncinya adalah ditipunya para buruh, dikerjainya para ojol oleh para pejabat kita, sehingga merasa diperalat dan dipameri, ditunjukkan kegelimangan harta benda yang begitu tidak terbatas. Ada yang mengatakan 250 juta per bulan, ada yang mengatakan bahkan lebih dari 1,5 miliar per bulan. Nah, kemudian kalau ditanyakan apa yang sebenarnya perlu dilakukan, saya kira masih klasik. Mulai dari Soekarno, Soeharto, Habibie, Gus Dur, Megawati, Pak SBY, Pak Jokowi, Pak Prabowo sekarang ini. Hapuskan KKN secara serius. Selama ini tidak bisa ditangani, partai-partai korupsi, partai-partai menjadi sumber korupsi, birokrasi menjadi sumber korupsi, kita hanya akan membuat sejarah, episode-episode sejarah yang isinya kemarahan-kemarahan rakyat. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih, Profesor. Sekarang giliran dari sisi psikologi, ya. Ini bukan forensiknya kalau gini ya sekarang. Apa bisa pendekatannya dari psikologi forensik juga? Oh, saya mencoba tetap istiqomah dengan sudut pandang psikologi forensik. Oke, silakan. Ya. Saya menyimak dengan seksama betapa lugasnya Pak Musni mencoba menemukan akar persoalan di balik amok massa. Kan tadi Bang Hersu memulai pertanyaan ini, apa yang menyebabkan amok massa ya? Kemudian saya juga pelan-pelan saya coba rasakan betapa telatennya Pak Sigit ini melintasi kembali lini masa, melihat bahwa ternyata tumpukan frustrasi, timbunan keputusasaan, dan seterusnya itu sudah berlangsung sejak sekian waktu silam. Agar tidak tumpang tindih, izinkan saya untuk berfokus pada momen terjadinya amok massa itu. Momennya, momen amok massa. Bang Hersu, sebetulnya saya tidak begitu nyaman ya dengan menggunakan istilah amok massa. Karena sadar tidak sadar, sengaja tidak sengaja, ketika istilah itu yang kita pakai, maka sudah. Ketika terjadi kekacauan, ketika terjadi amok, yang bermasalah adalah siapa? Yang bermasalah adalah massa. Diakui atau tidak, disadari atau tidak, kita menudingkan jari kita kepada mereka-mereka yang sudah melakukan aksi unjuk rasa, demonstran. Karena mereka lah satu-satunya pihak yang kita bisa berikan sebutan sebagai massa. Konsekuensinya apa? Ya sudah. Kalau kita ingin menghentikan amok massa, tenangkan massanya. Cara yang paling gampang apa? Apalagi kalau bukan dengan cara-cara yang sudah dikatakan sendiri oleh Presiden Prabowo di pidato di istana, tindak tegas. Ya, kita tentu bisa berimajinasi, kita tentu bisa menafsirkan bentuk ketegasan macam apa yang dilakukan oleh aparat terhadap mereka-mereka yang melakukan amok. Ya. Pada momen ketika massa melakukan amok, sepertinya muskil bagi aparat untuk mengajak mereka berdialog. Karena mereka dalam kondisi amok. Berarti apa caranya? Ini dia. Alih-alih menggunakan istilah amok massa, yang sekali lagi cenderung mengkambing hitamkan massa, ada riset Bang Hersu. Riset ini boleh percaya bahwa tidak dilakukan selama 50 tahun. Mengkaji dari satu aksi demonstrasi ke aksi demonstrasi berikutnya selama setengah abad. Apa temuan riset ini? Alih-alih mengkambing hitamkan massa dan juga alih-alih memojokkan otoritas penegakan hukum semisal polisi, simpulan riset ini melihat bahwa apa yang kita sebut sebagai kerusuhan atau mob atau amok massa itu ternyata merupakan produk interaksi dua pihak. Jadi misalnya begini, datanglah sekumpulan massa ke suatu titik, oke? Menyadari bahwa ini ternyata disebut-sebut mengganggu ketertiban dan seterusnya, menghambat lalu lintas dan seterusnya,
Maka dikirimlah polisi. Tugas polisi apa? Pasti untuk menenteramkan suasana, mengendalikan situasi. Tapi dilematis, kata riset itu. Ketika polisi datang, sudah barang tentu mereka akan pakai posisi kuda-kuda. Ketika melihat polisi datang dengan mengambil posisi kuda-kuda, emosi massa akan terpantik. Sehingga ketegangan yang mereka rasakan akan naik. Ketika ketegangan pada massa itu naik, secara manusiawi polisi bisa mengalami ketakutan. Mungkin orang mengatakan, wah tidak relevan kita bicara ketakutan, polisi kok diidentikan dengan kata ketakutan. Tapi saya katakan begini, ketika emblem atau pangkat mereka ditanggalkan, ketika seragam mereka disimpan, ketika senjata mereka dikembalikan ke gudang, maka sesungguhnya kondisi psikologis polisi adalah sama dengan saya. Bisa takut. Jadi ini saya tidak bermaksud untuk merendahkan teman-teman di kepolisian, sama sekali tidak. Tapi saya mencoba untuk menguak sisi insani mereka, bahwa dalam situasi yang saya gambarkan barusan, reaksi psikologis yang bisa muncul adalah polisi bisa takut. Tapi kan pantang, terlarang, sungguh aib kalau polisi mengatakan saya takut, kan tidak mungkin. Sama halnya tidak mungkin kita mendengar polisi akan mengatakan kami capek, kami sedih, kami rindu keluarga di rumah, kami ingin istirahat, tidak mungkin. Serba aneka kata-kata sifat yang terasosiasi dengan kelemahan itu harus disingkirkan jauh-jauh dari teman-teman yang berseragam. Ini yang membuat mereka secara kronis bisa mengalami apa yang disediakan sebagai John Wayne Syndrome, sindroma John Wayne. Bang Hersu mungkin generasi yang pernah menonton film John Wayne. Kalau beliau berdua saya yakin akrab dengan John Wayne. John Wayne itu sosok koboi, 24 jam sehari standby naik kuda membela kebenaran, kapanpun itu. Tidak ada istilah capek, tidak ada istilah takut dan seterusnya. Tapi sayang beribu sayang, kendati teman-teman di kepolisian terkondisi, teredukasi, terprogram untuk mengatakan siap 86 izin perintah komandan, tapi realitas kemanusiaan mereka sekali lagi mereka bisa takut. Nah, karena mereka takut namun terlarang bagi mereka untuk menampakkan ekspresi takut, maka apa yang dilakukan? Mereka akan menggunakan atau mengenakan seragam ala Robocop. Melihat terjadi eskalasi emosi di kalangan massa, maka polisi sekali lagi akan mengenakan kostum siap tempur mereka. Sayangnya label namanya ketutup gitu ya. Jadi kita tidak bisa tahu ini. Misalnya ada oknum-oknum polisi yang melakukan kekerasan secara eksesif, kita tidak tahu karena nama mereka tertutup. Karena itu saya pernah catatan kaki sedikit, saya pernah usul. Kalaupun mengenakan baju atau kostum ala Robocop, semestinya identitas mereka tetap terbuka. Sehingga kita bisa lihat siapa oknum yang melakukan perbuatan eksesif. Nah, saya lanjut ya. Jadi polisi pakai baju ala Robocop. Melihat bahwa ternyata di sana aparat mengenakan seragam tempur, katakanlah demikian, secara alami massa juga akan meningkatkan alertness mereka, akan meningkatkan kesiagaan mereka, kewaspadaan. Alhasil kita bisa bayangkan Bang Hersu, bahwa antara massa dengan otoritas penegakan hukum, dalam hal ini yang saya maksud adalah teman-teman di kepolisian, sesungguhnya sesama mereka, antar mereka saling tanda petik melakukan provokasi bagi terjadinya eskalasi emosi. Sampai pada titik ketika akhirnya eskalasi emosi itu meledak menjadi benturan. Ini sekali lagi hasil riset selama setengah abad. Dari situ menurut saya terbenarkan sudah betapa saya sesungguhnya tidak begitu nyaman dengan istilah amok massa. Karena boleh jadi mengacu riset tadi, situasi amok, situasi kerusuhan bukan semata-mata manifestasi dari kehilangan kendalinya salah satu pihak. Tapi boleh jadi datang dari kedua belah pihak. Pada titik ini memang masuk akal kalau kemudian keluar salah satu tuntutannya adalah reformasi kepolisian. Dalam tuntutan 17+8, yang mutakhirkan 17+8 ya, salah satu bunyinya apa? Desakan, tuntutan agar polisi menghilangkan perilaku-perilaku brutal dalam penanganan aksi unjuk rasa. Nah, pada momen ketika terjadi amok massa, saya memandang inilah penjelasan yang kontemporer sekaligus paling representatif kenapa momen genting benturan itu terjadi. Demikian Bang Hersu. Oke, tadi Anda belum menyebutkan di mana itu ininya, risetnya tadi, sebentar ya. Nah, ini pertanyaan bagus. Nah, ini waktu makan saya dikritik oleh Pak Sigit. Iya. Karena saya dikritik oleh Pak Sigit.
Saya pastikan saya bisa tunjukkan hasil risetnya. Tapi dengan segala hormat kalau diminta menyebut siapa nama ilmuwannya, saya lupa. Bukan karena saya tidak menghargai, tapi sungguh-sungguh. Tidak di Indonesia ya? Oh, pasti tidak di Indonesia. Tapi begini. Satu, diakui atau tidak, sekian banyak lembaga negara kita itu kan belajar dari organisasi serupa di negara-negara mitra. Jadi saya bayangkan perilakunya atau cara-cara mereka bekerja juga menduplikasi cara-cara yang berlangsung di luar sana. Itu satu. Yang kedua, ketika bicara tentang ekspresi kegusaran atau amarah atau amok di konteks kerusuhan massa, ini kan bahasanya menjadi sebuah bahasa yang universal. Orang psikologi menyebutnya sebagai bahasa psikologi massa. Ketika psikologi individu tidak lagi begitu relevan, karena yang kemudian teraktivasi adalah psikologi massa. Karena ini sifatnya universal, maka hitung-hitungan di atas kertas, hasil studi tadi juga bisa diterapkan di sini. Baik, terima kasih. Tadi Profesor Sigit mau langsung memberikan komentar, silakan. Amok itu bukan peristiwa spontan. Jadi amok itu adalah produk setelah masa mengalami akumulasi kekecewaan. Saya ambil dari konsep Jawa. Orang Jawa itu orang kelas bawah, orang Jawa kelas bawah. Itu kalau diperlakukan sama elit, dia nggak boleh ngelawan seketika itu. Apa yang dia lakukan? Ngalah. Ngalah itu bukan berarti kalah, tapi ngalah. Udahlah, biarin. Menahan diri. Betul. Tetapi kalau dengan berkali-kali ngalah, elit itu masih berlaku seperti itu, orang Jawa itu ngalih, menyingkir. Dari ngalah ke ngalih. Tidak mau berhadapan langsung. Kalau dia di desa, dia akan meninggalkan desa. Jadi tidak langsung berhadapan dengan itu. Ketiga, kalau elit itu masih berperilaku seperti itu, sebenarnya ini dulu kasusnya untuk antara petani kecil dengan tuan tanah. Kalau itu tuan tanah itu masih berlaku seperti itu, elit itu masih bekerja seperti itu, nggak ada cara lain untuk mempertahankan harga diri, maka dia harus ngamuk, amok tadi. Jadi amok adalah akumulasi dari kekecewaan, kebencian dan perasaan tertindas selama sekian tahun. Nah, kalau saya kaitkan dengan teori sosiolog dari Harvard University namanya Charles Tilly, dia mengemukakan konsep tentang repertoire. Setiap masyarakat memiliki produk sejarah repertoirnya masing-masing. Jadi jangan mengatakan mahasiswa itu anarkis, nggak ada. Jangan mengatakan buruh-buruh itu anarkis, nggak ada. Kenapa tidak? Kata anarkis itu tidak tepat untuk dialamatkan kepada protester. Kenapa demikian? Karena mereka yang ada di pucuk kekuasaan, eksekutif, legislatif, yudikatif, kalau kita menggunakan perspektifnya Charles Tilly, adalah produk dari perilaku anarkis. Jadi mereka bisa duduk di sana adalah hasil dari anarkis, perilaku anarkis. Kalau digunakan istilah anarkis. Karena itu jangan digunakan istilah anarkis. Anarkis itu istilah yang anomali. Seakan-akan menyebut para pelaku itu tidak memiliki jati diri, kepribadian, kemampuan untuk mengontrol diri. Mereka-mereka orang yang tidak logis, tidak mampu melakukan perhitungan, muncul seketika lalu melakukan amok atau melakukan perilaku anarkis tadi. Bukan itu. Nih, jadi ini produk yang menyejarah, yang dibentuk oleh semua masyarakat dengan gaya protes masing-masing. Di negara kita sejak tahun 1920 sampai saat ini, kalau tidak ada kerusakan barang-barang publik, tidak ada perhatian dari elit. Didiamkan. Berbondong-bondong gitu semuanya hanya didengar, didiamkan. Tapi begitu ada kerusakan barang-barang publik, ada perhatian. Nah, karena itu apa? Ini menjadi mode, mereka yang duduk di lembaga-lembaga pemerintahan dulu melakukan itu. Kalau nggak percaya tanya Adiana Pitupulu. Dia dulu melakukan itu. Juga kelompok Fadlizon dulu juga sebentar. Meskipun tidak banyak Fadlizonnya, yang banyak Adiana Pitupulu. Budiman Sujatmiko semuanya melakukan itu. Jadi repertoire adalah sejarah protes masyarakat yang dihasilkan oleh masyarakat itu sendiri. Sehingga mendikotomi bahwa itu adalah perilaku kelas bawah dengan label anarkis, seakan-akan ini adalah tindakan yang anomik, yang
meminjam istilah Pak Reza tadi, menyalahkan para protester, mengkambing hitamkan para protester. Ini tentu split teknik yang dilakukan oleh elit untuk menunjukkan bahwa mereka memiliki legitimasi dan kualifikasi yang lebih unggul dari para protester. Meskipun kita tahu bahwa mereka adalah produk dari sejarah yang repertoire tadi. Itu tambahan saya dari Pak Reza. Yang menarik tadi ada ngalah, ngalih, terus ngamuk. Oke, Ya, saya sependapat yang disampaikan tadi bahwa kita nggak boleh menyalahkan orang yang berdemonstrasi. Kalau nggak ada orang demonstrasi, nggak ada perbaikan. Orang yang berkuasa itu nggak akan pernah sadar, Pak. Karena mereka udah berkoalisi atau sudah bersama-sama antara eksekutif dengan legislatif. Saya sendiri dengar orang di DPR itu, aman katanya, kuat ini pemerintah katanya Pak semua. Tapi saya bilang, tidak otomatis Anda berkolaborasi dua kekuatan legislatif dengan eksekutif itu kuat. Rakyat bagaimana gitu nih ya. Jadi kita harus berterima kasih orang yang berdemonstrasi itu. Karena dengan demonstrasi itu ada kesadaran bahwa ada masalah besar yang terjadi di negeri ini, termasuk juga podcast yang diadakan, orang-orang berbicara semua. Itu kita harus berterima kasih. Karena teman-teman di DPR dengan kondisi politik yang ada, di mana mereka itu semuanya mendukung pemerintah, sudah tidak ada suara, semuanya mendukung pemerintah. Jadi siapa yang mendukung rakyat? Para mahasiswa lah itu yang berdemonstrasi. Apa tujuan mereka? Mewujudkan keadilan. Dan itu ada dalam Pancasila itu berapa? Masalah keadilan itu, sila pertama otomatis mencakup keadilan itu. Yang terakhir keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi sekali lagi, saya termasuk orang yang nggak setuju. Bukan karena saya di masa mahasiswa sering berdemonstrasi. Tetapi apa yang disuarakan itu tetap relevan. Misalnya kita pada tahun 77-78 itu, kita menyuarakan apa? Itu pertama adalah pemerintahan yang bersih, clean government. Apakah sekarang ini sudah jalan? Tidak ada itu. Kemudian KKN justru lebih merajalela sekarang ini. Nah, terus yang lain lagi kita perjuangkan, kita bicarakan. Tapi yang menjadi persoalan ketika kita masuk di pemerintahan, masuk di eksekutif, kita dileburkan dengan sistem yang nggak benar ini. Akhirnya kita menjadi bagian dari itu. Perilakunya sama juga. Nah, tapi sekali lagi yang ingin kita perjuangkan itu memperbaiki sistem. Berkali-kali kita ganti pemimpin itu, kalau sistemnya bobrok, maka tetap aja orang bobrok itu sendiri. Bahkan kalau tidak ikut bagian dari yang bobrok itu, kita akan disingkirkan. Nah, inilah barangkali tantangan yang kita hadapi di negeri ini. Jadi jangan kita menghajar orang-orang demonstran itu. Berterima kasihlah pada orang yang demonstran. Tapi yang saya dari awal ketika orang memulai demonstrasi, jangan melakukan anarkis. Jangan merusak, jangan apa semua. Itu kita suarakan seperti itu. Tapi jangan kita melarang orang berdemonstrasi. Karena itulah sesungguhnya inti kita negara demokrasi. Dan itulah harapan kita. Kalau kondisi sekarang ini semua partai mendukung pemerintah, maka hanya mahasiswa, hanya kita-kita ini orang yang di luar pemerintahan, yang masih berharap kita menjadi pejuang-pejuang kebenaran, pejuang-pejuang keadilan. Mungkin itu barangkali tambahan dari saya. Oke, ya. Langsung aja, gak apa-apa. Langsung. Ya. Enak betul jadi host. Suatu pertanyaan menyapu bersih semua persoalan jadi. Narasumbernya asing gitu. Oke, begini. Gak perlu perannya dia lalu jadi host kan. Iya. Lagi terkenang oleh saya, ini kalau diputar ulang mudah-mudahan saya tidak keliru. Pak Musni itu setidaknya 2 atau 3 kali mengatakan kurang lebih bisa terjadi pemberontakan. Betul tidak Pak? Betul. Akui itu, betul kan? Betul. Nah. Ketika Pak Musni berulang-ulang menggunakan kosakata pemberontakan, sekonyong-konyong teringat oleh saya, ini sepertinya menjustifikasi isi pidato Presiden Prabowo Subianto, bahwa salah satu poinnya yang membuat saya tercengang adalah ini mengarah ke makar dan terorisme. Makar dan terorisme tentu kita sepakati bukan bentuk kriminalitas biasa, gitu kan? Luar biasa itu. Mungkin kejahatan serius itu. Tapi saya tanda petik menanti-nanti. Siapa kira-kira yang otoritas penegakan hukum akan mintai pertanggungjawabannya cepat atau lambat
karena diketahui melakukan upaya makar dan terorisme itu. Kenapa saya tanda petik menanti-nanti itu? Satu, sudah jelas, agar presiden kita tidak dipojokkan dengan sebutan presiden yang cuma omon-omon. Artinya betapapun presiden sudah mengendus bahwa sudah ada gerakan-gerakan ke arah makar dan terorisme, seolah alat-alat negara tidak juga bekerja. Kan saya pribadi agak masyghul ini ketika kita bicara tentang pagar laut, ingat tidak? Presiden sudah mengatakan pagar laut, tapi ujungnya kan nanti klimaks, cuma cabut-cabut pagar. Kalau cuma cabut-cabut pagar, saya pikir tidak harus presiden yang bicara soal itu. Tapi kembali ke pokok persoalan, agar jangan sampai terkesan bahwa presiden sudah mengirim pesan tegas tentang gerakan mengarah kepada makar dalam kurung pemberontakan dan terorisme, tapi alat negara tidak bekerja. Itu satu. Dan yang kedua, agar jangan sampai sebutan makar atau pemberontakan dan terorisme itu tidak disalahgunakan oleh siapapun sebatas untuk memberikan labeling buruk kepada pihak-pihak yang kritis terhadap pemerintah. Jadi sedikit-sedikit narasinya berseberangan, dikatakan tanda-tanda makar, dan seterusnya. Karena itu, maka sekali lagi, izinkan saya untuk tanda petik menyemangati otoritas penegakan hukum kita untuk tidak sebatas menggunakan pasal-pasal penghasutan, pasal-pasal penyebaran kabar bohong di media maya, media sosial, dan juga tidak hanya menggunakan pasal-pasal tentang memperalat, merekrut anak-anak, tapi saya tunggu siapa kiranya yang otoritas penegakan hukum kita akan garuk dengan pasal-pasal terkait dengan makar dan terorisme. Tolong jangan salah ditafsirkan. Saya tidak sedang menyemangati atau mendorong-dorong pihak penegakan hukum untuk mengkriminalisasi orang. Tidak begitu. Tapi supaya tidak salah tafsir, saya hanya ingin memastikan apakah pernyataan Presiden Prabowo itu merupakan pernyataan yang terukur ataukah pernyataan yang cenderung emosional untuk memproteksi diri dari pihak-pihak yang mungkin akan kritis terhadap pemerintahan ini. Wah, itu dilematis itu yang desakan Anda itu. Memang, karena harus saya akui saya gelisah, campur kaget. Muncul kosakata, diksi, makar dan terorisme. Bang Hersu, tentu kita tidak mudah lupa kan betapa dalam lini masa atau dalam sejarah kita penguasa itu berulang-ulang menggunakan cara labeling untuk melumpuhkan warga negara yang tidak mereka sukai. Saya berharap itu tidak terulang lagi. Sama seperti halnya, terima kasih Pak Sigit, yang semakin memperkuat keyakinan saya bahwa kita perlu ekstra hati-hati, bahkan menjauhi penggunaan istilah amok massa yang sadar tidak sadar mengkambing hitamkan mereka, bukan kita, sebagai biang kerok kerusuhan, biang kerok keresahan. Dan sebenarnya kalau kita menyimak penjelasan dari Profesor Musni sejak awal, kita juga mendapatkan gambaran kan tentang mengapa terjadi situasi semacam ini. Itu yang saya kira, dan akar persoalannya itu adalah tadi itu kesenjangan sebenarnya yang mesti kita lihat ya. Dan ini orang yang menyebutkan bahwa orang tadi kan dalam situasi sekarang ini orang yang lapar. Ya. Itu paling gampang untuk diprovokasi kan, atau bahkan nggak usah diprovokasi pun orang begitu lihat orang agak bertingkah dia bisa marah dia ketika orang lapar. Dan situasi di Indonesia saya kira sekarang soal ini, karena tadi kita menyinggung soal ojol, Pak Profesor Sigit tadi panjang lebar tentang ojol tadi. Yang menarik kan fenomena ojol ini adalah jangan disebut bahwa ojol ini kan kebanyakan sekarang bukan orang yang ingin jadi ojol, tapi mereka ini ada yang kehilangan di PHK dan kemudian ada orang yang sedang mencari pekerjaan baru. Sedua-duanya nggak tersedia lapangan pekerjaan dan yang paling mungkin itu adalah menjadi ojol. Itu kan kira-kira begitu yang terjadi ya. Nggak apa-apa, lanjutkan. Saya banyak kan ngomongnya sebagai nanti saya narasumber. Jadi sekarang balikan ya. Jadi beberapa hari yang lalu kita membaca di media Parlemen Malaysia menyetujui undang-undang tentang ojol. Artinya mereka bukan lagi lepas dari satu kegiatan usaha, tapi memang mereka bagian dari suatu usaha yang kemudian dijamin hak-hak mereka sebagai pegawai lah begitu. Beda dengan di Indonesia ya? Ya, dengan itu alasan mitra, itu yang harus dirubah, harus dirubah. Karena itu menurut saya apa yang dilakukan di negara jiran itu patut kita dorong parlemen kita, pemerintah kita untuk memberlakukan ojol itu bukan mitra, tetapi bagian dari suatu kegiatan usaha yang kan mereka itu coba
panas, hujan, semuanya luar biasa. Saya kalau jalan ya, saya bilang sama istri saya nggak kuat untuk mengikuti jalan mereka. Tetapi betul yang disampaikan tadi, mereka nggak punya pilihan kecuali itu. Maka sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 45 itu melindungi segenap bangsa. Inilah saatnya pemerintah memberikan perlindungan. Jangan hanya melindungi pengusaha. Pengusaha itu mendapatkan uang dari kerja keras ojol, tapi tidak memberi perlindungan. Nah, saya kira ini yang kita harus sampaikan sebagai bagian yang sangat penting yang disampaikan Prof tadi ini, bahwa kita harus berjuang untuk ojol itu ada undang-undangnya dan mereka dilindungi oleh negara. Jangan seperti sekarang. Saya tidak setuju dengan mitra karena saya ada 7 tahun saya menjadi pegawai di perusahaan, Pak. Ketika keluar dari tahanan, tak ada pekerjaan, susah luar biasa. Akhirnya saya jadi pegawai di suatu perusahaan aluminium itu sendiri. Dan saya tahu bagaimana kehidupan seorang buruh itu. Jadi saya tahu persis itu. Apalagi perusahaannya mengatakan, ini buruh lepas, ini apa semua. Kalau mereka sakit, mereka meninggal, nggak ada dapat apa-apa. Itulah yang dialami oleh para ojol itu. Jadi saya ingin menekankan, kita lindungilah. Jadi saya betul-betul berharap kepada Presiden Prabowo, ini negeri ini sudah mulai damai, sudah apa. Manfaatkanlah momentum ini, janganlah lagi kehilangan momentum untuk memperbaiki. Salah satu yang harus diperbaiki itu nasib ojol. Kalau mereka ada pekerjaan formal, nggak ada yang mau di situ, karena pekerjaan susah sekali. Tapi itulah yang terpaksa harus lakukan. Tapi negara wajib melindungi mereka. Nah, jadi mungkin itu barangkali yang pandangan saya, harapan saya gitu. Makasih. Saya boleh tanya nggak Bang Hensu? Saya boleh bertanya, Bang. Kepada Profesor Musni. Boleh dong. Ini Saya boleh bertanya. ada kebiasaan barunya jadi host sudah nggak hilang. Saya Oke, silakan. Lagi-lagi saya menyimak perkataan Pak Musni, pesan untuk Presiden untuk menaikkan harkat martabat dan kesejahteraan para pengemudi ojol. Beliau sepertinya lupa, sekian banyak representasi komunitas ojol sudah bertemu wakil presiden. Iya, betul. Jadi sepertinya sudah bagi-bagi peran. Untuk masalah ojol, itu akan diserahkan kepada wakil presiden Gibran. Kenapa justru menatap langit-langit? Tafsirnya begitu. Oke. Nah, anehnya, kenapa saya katakan aneh? Mundur dulu ya satu langkah. Tadi siang saya berbincang dengan sahabat saya namanya Dadan. Ternyata Dadan ini adalah instruktur. Dia bukan lagi pengemudi semata, tapi dia sudah sampai pada level instruktur. Instruktur apa? Instruktur pengemudi ojol. Oh, ada itu ya? Ada ternyata. Oh. Dia sudah jadi instruktur di situ. Dia katakan begini, bahwa ketika anggaplah representasi komunitas ojol itu menemui wakil presiden Gibran, dia bertanya-tanya, kenapa cuma mengangkat 2 isu? BPJS dan tindak lanjut penanganan kasus meninggalnya almarhum Afan. Ya. Kenapa aneh? Kata Dadan, dia sekali lagi senior ya di komunitas itu, isu BPJS bukan merupakan isu yang kritis bagi komunitas ojol. Yang membuat mereka berulang kali turun ke jalan adalah tentang perlakuan tidak adil terkait penetapan tarif bagi-bagi antara perusahaan dan mitra. Itu isu yang paling mendasar yang menggelisahkan teman-teman pengemudi ojol. Tapi ajaibnya, kenapa isu itu tidak dibawa ke ruang kerja wakil presiden? Sehingga Dadan terus terang, hingga derajat tertentu di dalam hatinya itu rasa sanksi ada. Apakah mereka yang menjumpai beraudiensi dengan wakil presiden ini sungguh-sungguh kalangan yang representatif, yang bisa menghayati beban berat hidup para pengemudi ojol saban hari, atau dapat ilham sekonyong-konyong yang entah bagaimana itu? Nah, apa yang disampaikan oleh Pak Musni tadi tentang perjuangan harkat martabat dan status karyawan pengemudi ojol itu juga tidak sampai ke wakil presiden Gibran. Jadi praktis tugas wakil presiden Gibran ini jadi lebih gampang karena mengacu aspirasi dari perwakilan komunitas pengemudi ojol yang datang ke kantornya, isunya cuma 2, BPJS, tindak lanjut penanganan kasus Afan. Clear sudah. Clear sudah, ya. Saya mau percaya pada siapa? Pak Musni atau representasi komunitas ojol yang datang ke kantor wakil presiden? Loh, akal saya mengatakan saya semestinya lebih percaya pada mereka dong. Jadi Pak Musni ini ringkasnya saya anggap mendramatisasi saja ini. Sebelum Pak Musni menjawab, saya ingin membantu sedikit ya. Penjelasannya sebenarnya sederhana karena kan seperti diklaim oleh serikat pekerja, ojol, asosiasi ojol, bahwa mereka bukan representasi dari mereka. Dan kemudian ada konfirmasi dari para 4 aplikator itu yang menyatakan bahwa undangan itu memang
datang dari sekretariat wakil presiden ke aplikator, dan kemudian aplikatorlah yang memilih yang mewakili. Kira-kira gitu. Ini O-nya ini saya kira sebenarnya beliau sudah tahu. Oke, nggak apa-apa. Nanti Pak ini tadi tangannya begini-begini juga Pak Sigit, tapi pertanyaannya ke Pak mesti jawab dulu baru nanti ke Pak Sigit. Ini ilmu silatnya udah mesti. Ini kan apa, permainan politik ya. Tapi kalau wakil presiden itu kan nggak tanda tangannya, nggak bisa membuat SK gitu. Ini sebenarnya target pertanyaan dari Bung. Makanya saya katakan itu, karena yang punya SK itu presiden, selain itu juga pimpinan koalisi partai-partai politik, kimnya itu mendukung presiden, maka tentu harapan kita kepada presiden, bukan kepada wapres. Kalau wapres apalagi kapasitasnya ya, saya lebih setuju Bapak jadi wakil presiden daripada dia. Jadi saya kalau sudah ini mazhab PDI yang hanya mengakui pemerintahnya Prabowo, tidak ada yang Gibran ya. Oke, silakan. Jadi itu barangkali yang penting bagi saya, bagaimana dengan peristiwa yang terjadi kemarin ini kita mengambil pelajaran. Pelajaran apa yang diambil? Pertama, supaya akar masalah dari persoalan yang dialami oleh masyarakat itu yang diutamakan. Maka saya dari awal menolak pembangunan IKN itu karena itu tidak berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat. Sampai sekarang saya selalu menyuarakan itu. Utamakanlah rakyat itu sendiri, masalah rakyat dipecahkan apa semua. Dan saya berharap sekali ini dengan peristiwa yang terjadi kemarin menjadi momentum untuk ada kesadaran baru untuk memperjuangkan hal-hal yang sangat fundamental pada rakyat kita, baru melakukan hal-hal besar yang memang diperlukan sebagai negara. Itu satu. Kedua, ada seorang pejabat yang saya pernah temui, dia mengatakan, itu para konglomerat, para pemilik modal, itu nggak bisa kita hukum mereka. Karena kalau kita hukum, tidak ada pembangunan katanya. So, pemerintah tidak bisa melaksanakan sendiri pembangunan. Saya juga ingin menyampaikan, saya tidak setuju cara seperti itu. Karena equality before the law itu, persamaan hukum pada semua orang itu harus diperlakukan. Dan ini yang tidak terjadi, Pak. Maka semakin kita berpikir begitu demi pembangunan, maka harus kita melayani para pemilik modal semua. Semakin rakyat marah. Kalau semakin rakyat marah, maka pada suatu titik kita nggak bisa bendung, Pak. Kemarin ini hampir nggak bisa dibendung. Kita bisa mengatakan ini kemudian ditumpangi macam-macam, itu biasa aja dalam kehidupan ya politik. Tapi yang kita inginkan itu supaya rakyat kenyang. Sekarang ini tidak banyak yang tidak kenyang, Pak. Tidur perutnya keroncongan. Maka marahlah orang semuanya. Jadi sebenarnya sederhana saja, rakyat itu beri keadilan, beri makan cukup apa semua. Dan Prabowo sebenarnya tengah berjuang ke arah sana, tapi terlalu banyak yang mau dikerjakan, semua mau dikerjakan. Akhirnya nggak fokus, Pak. Jadi sekali lagi, kalau menurut saya, kalau kita ingin sukses, kita harus lihat akar masalah, suatu masalah. Akar masalah inilah yang kita selesaikan. Kalau ini selesai, maka yang lain itu bisa kita lakukan. Itu barangkali pandangan saya, harapan saya. Oke, saya anggap ini sebagai closing statement ya. Jadi sekarang Pak Sigit juga closing statement, nanti Bung Riza juga begitu. Silakan Pak Sigit. Kembali ke ojol yang ketemu Pak Wapres. Nah, ini bagian yang saya kira paling quotable lah gitu ya. Saya ragu kalau yang ketemu Pak Wapres itu ojol, pengurus komunitas pengurus serikat ojol. Saya ragu, mungkin betul dia ojol, mungkin betul. Sehingga dia tidak tahu isu apa yang paling mendesak diperjuangkan oleh ojol. Nggak pernah ojol itu di dalam satu komunitas itu membahas BPJS, itu nggak pernah. Yang diperjuangkan oleh ojol itu yang nomor satu adalah berjuang untuk memperoleh pengakuan sebagai karyawan, sebagai buruh organik dari perusahaan-perusahaan itu, bukan mitra. Karena kalau ini gara-gara undang-undang ketenaga kerjaan yang baru, Omnibus Law itu. Omnibus Law itu telah membuat para tenaga kerja kita bekerja di sektor informal. Sekarang pekerja informal itu dari angkatan kerja paling tinggal 30%. Perusahaan-perusahaan tidak mau mengangkat tenaga kerja kontrak, tenaga kerja outsource, tenaga kerja magang itu menjadi pekerja tetap di perusahaannya. Model yang dikembangkan oleh pekerjaan mitra ini juga kemudian diadopsi oleh perusahaan-perusahaan yang sebenarnya tidak layak mengembangkan
kemitraan-kemitraan seperti itu. Jadi kalau kita ingin mengatasi persoalan ini supaya informalitas tenaga kerja di negara kita itu tidak membengkak begitu besar. Pekerja informal itu tidak memiliki kepastian, tidak punya karir, tidak punya masa depan. Sehingga ojol itu sebagian besar takut untuk menikah. Karena apa? Karena merasa tidak memiliki kepastian pendapatan. Jadi ini Omnibus Law itu ketenaga kerjaan itu yang harus dibongkar. Omnibus Law ketenaga kerjaan itu memang fleksibel untuk menarik para investor. Jadi karena kita oversupply tenaga kerja, kemudian diberlakukan undang-undang yang berpihak kepada para investor itu dengan tujuan untuk menyerap investor sebanyak-banyaknya ke negara kita, dan target pertumbuhan ekonomi 5-6% itu tercapai. Tetapi dampaknya apa? Dampaknya adalah rendahnya produktivitas tenaga kerja. Produktivitas itu hanya dipicu dari konsumsi. Bapak Ibu ke mall penuh, meskipun di mall dipenuhi Rojali dan Rohana ya, tapi Bapak Ibu mau mencari tempat parkir di mall susah. Kenapa begitu? Ya karena mall-mall itu adalah representasi dari kelas menengah atas yang untuk berlibur. Kalau kelas menengah bawah ya Rojali, Rohana dan Rohalus yang banyak di sana. Nih. Dan sekarang bagaimana memperbaiki nasib buruh, nasib ojol ini? Saya tidak melihat cara lain kecuali membatalkan, meninjau ulang, merevisi undang-undang ketenaga kerjaan yang baru. Jangan tenaga kerja kita itu disuruh bersaing head to head ke pasar global yang fleksibel seperti ini. Seakan-akan negara tidak mau melindungi, tidak mau campur tangan di dalam melindungi dan mensejahterakan pekerja. Sumbernya adalah Omnibus Law ketenaga kerjaan. Ini yang membuat maraknya pekerja informal. Betul yang disampaikan Pak Ersu. Banyak lulusan D3, lulusan S1, nggak ada lapangan kerja formal yang terbuka. Tapi mereka malu kalau nggak bekerja dan nggak punya pendapatan. Maka kemudian mereka kredit motor dan menjadi pengojek. Jangan kaget. Saya tidak kaget karena banyak ketemu para pengojol. Saya kemana-mana naik ojol. Dan BPJS sekali lagi bukan agenda Serikat Pekerja Ojol. Bukan. Agendanya adalah bagaimana mendapatkan perlindungan optimal, perlindungan maksimal. Bagaimana tenaga pengojol itu diperlakukan sebagai pekerja definitif, pekerja tetap dari satu perusahaan ojol itu. Ini karena itu Gojek, PT Gojek dan sebagainya ini jangan hanya menyediakan aplikasi, tapi juga harus berdiri sebagai satu perusahaan yang mengangkat para tenaga kerja yang berseliweran di jalanan itu. Demikian juga Grab, demikian juga Maxim dan seterusnya. Sehingga apa? Jumlah tenaga kerja formal kita akan meningkat drastis dan produktivitas pekerja kita bisa dikalkulasi, bisa diperhitungkan, bisa menenteramkan para pekerja, dan ini bisa mendukung pertumbuhan ekonomi yang diidam-idamkan oleh Pak Presiden. Pak Presiden bukan hanya 5-6, Pak Presiden 7-8. Kalau ini Pak Presiden sekarang juga menggunakan caranya Pak Presiden yang lama ya sami mawon, sama saja ini. Nggak akan ada perubahan untuk rakyat kecil ini. Ini yang terima kasih. Silakan Bung Reza. Ingat Anda narasumber ya, bukan host ya. Oh, iya. Dan saya harus juga mengingatkan diri saya untuk kembali ke ranah psikologi forensik saja. Berarti psikologi hukum. Begini, tanggal 25 Agustus 2025, kita ingat ada demonstrasi yang mengajukan sekian banyak tuntutan. Apa isi tuntutannya? Saya lupa. Perkiraan saya, kita semua juga lupa. Tanggal 28 Agustus juga ada demonstrasi yang tidak kalah besarnya yang juga mengusung sekian banyak tuntutannya. Apa isi tuntutannya? Kita pun tidak ingat. Tapi yang kita ingat adalah pasca terlindasnya Afan, saudara kita pengemudi ojol itu, tuntutan masyarakat yang terngiang-ngiang di telinga saya cuma satu. Ganti Kapolri. Coba lihat, dari tuntutan sedemikian banyak, akhirnya terpangkas satu demi satu. Momen meninggalnya Afan cuma satu tuntutannya,
yaitu ganti Kapolri. Dan itu pun juga sulit untuk dipenuhi. Saya sebetulnya galau ini menyikapi tuntutan semacam itu. Tapi Presiden Prabowo sudah mengambil posisi bahwa di dalam pidatonya malam hari itu yang tidak dihadiri oleh Wapres dan Menko Polhukam itu, Presiden Prabowo tidak menyambut tuntutan tentang ganti Kapolri. Justru Presiden Prabowo secara tidak langsung memberikan legitimasi kepada Polri di bawah kepemimpinan Jenderal Listio Sigit untuk mengambil langkah-langkah polisional yang lebih tegas lagi terhadap pelaku kerusuhan. Agak nyinyir nih. Saya kembalikan ke masyarakat, ke kita-kita yang kadung menyuarakan copot Kapolri, copot Kapolri. Pertanyaan nyinyirnya, yang layak mengganti Jenderal Listio Sigit siapa? Itu saja. Oke, terima kasih Bung. banyak ini nih, banyak jebakan-jebakan sebenarnya yang ditinggalkan oleh Bung Riza Indra ini. Oke, terima kasih. Tapi kita seperti biasa dalam diskusi dari kami ini ada dari menyimpulkan dari sekarang komite eksekutif kami, Bung Adi Masardi. Jadi jabatannya hari ini adalah komite eksekutif. Kami minta untuk menyimpulkan dialog kita hari ini. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sebangsa setanah air, kita sudah menyimak dialog yang sangat luar biasa yang disampaikan oleh para ahlinya, para profesional di bidangnya, pada Prof. Indagiri, Prof. Muslim Umar dan Prof. Sigit menjelaskan situasi. Tapi terakhir dalam pembicaraan itu soal ojol, driver ojol. Saya jadi ingat Bung Hersi waktu saya mau ke Jogja dalam rangka refleksi untuk Indonesia 5 tahun kami, dari Kalimalang Bekasi itu saya naik Grab. Supirnya adalah ibu-ibu setengah bayan namanya Ibu Matilda. Catat karena menarik. Ketika kita mau masuk tol Becakayu, dia bilang sama saya, "Pak, sudah tahu tol Becakayu itu naik." "Oh, masa naik sih?" "Ya naik 500, Pak." Oh ya udah, saya udah punya cukup. Ini langsung dia ngegas. Ini zaman Prabowo, Presiden Prabowo ini semua naik. Barang-barang naik, uang tidak berharga. Ini nggak becus ini Presiden ini. Saya kaget juga nih. Kenapa begas itu? Saya mencoba menenangkan si ibu ini kan. "Bu, bukannya bangga ibu nih, Presiden kan sebagian keturunan Manado." "Apa Pak? 2 kali pemilu di Manado Pak Prabowo kalah." Lah, wah ini mulai gawat nih. Kemudian ya jadi cerita itulah. Kemudian apa yang saya tangkap? Bahwa di masyarakat bawah itu orang tahunya adalah pemerintahan Prabowo tidak efisien, tidak efektif, semua naik, dan itu diiyakan juga oleh istri saya. Nah, padahal kita semua tahu bahwa ini adalah akumulasi dari kebobrokan 10 tahun pemerintahan Joko Widodo. Dan ketika di Jogja kan kita mengingatkan itu bahwa memang ada semacam sabotase struktural, orang-orang dari Joko Widodo memancing kemarahan publik yang sudah kecewa selama 10 tahun itu dipancing lagi, dan kemarahan-kemarahan tadi sudah disebutkan juga soal Bahlil, soal yang lain-lain. Kemudian ada lagi soal Nusron yang jadi waktu di Jogja itu kami menjelaskan bahwa kami itu dibentuk lahir 18 Agustus itu koalisi aksi menyelamatkan. Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia ini dibentuk 2020 ya. Itu 18 Agustus itu untuk menjadi cermin para penyelenggara negara. Cermin ini adalah cermin dengan bingkai konstitusi dan Pancasila. Jadi setiap tingkah laku, kelakuan, kebijakan penyelenggara negara, legislatif, yudikatif, eksekutif, kita tampilkan dengan cerminnya ini. Ada nggak, sesuai nggak dengan cita-cita proklamasi ini? Yang kalian bikin itu mensejahterakan rakyat nggak, mencerahkan bangsa nggak, melindungi segenap bangsa apa enggak? Selalu kita tampilkan begitu. Nah, di masa Joko Widodo, cermin ini memang menampilkan wajah yang buruk. Kemudian cermin ini dibelah. Kami dianggap menjadi organisasi terlarang. Setiap penyelenggara kami dikejar-kejar, polisi diarahkan untuk menutup kami. Akhirnya kemudian kami bergerak secara underground. Tapi tetap niatnya kan karena di kami itu kan kalangan intelektual, mantan-mantan penyelenggara negara juga, ada juga tokoh-tokoh besar dari Muhammadiyah, dari NU dan lain-lain. Jadi kita tidak pernah menghasut orang. Kita hanya menjelaskan ini loh yang kalian lakukan itu, tolong benahi.
Nah itu sebabnya Pak Gatot mewakili Presidium kami mengingatkan tanggal 18 Agustus itu bahwa kami melihat bahwa ada kejanggalan-kejanggalan dalam pemerintahan itu yang seperti mau merusak nama Prabowo, dan itu saya sudah membuktikan itu di bawah itu memang begitu. Nah kemudian yang menariknya adalah sepekan setelah para penyelenggara negara, para pembesar negara itu merayakan hari ulang tahun proklamasi kemerdekaan ke-80, sepekan kemudian Indonesia bergolak. Di banyak kota terjadi demonstrasi. Vandalisme ada juga di situ. Dan ini kan yang sudah kita sampaikan itu, ini kenapa terjadi? Kalau di teman-teman di kami ini paham bahwa kami sudah mengingatkan, ini hati-hati dengan orang-orang yang dibawa oleh Joko Widodo itu. Tapi apa yang terjadi? 3-4 hari kemudian orang-orang ini dikasih gelar kenegaraan. Marahlah publik. Minta maaf betul yang nggak jelas itu kan. Kasih penghargaan, kemudian mereka joget-joget, naik gaji segala macam. Nah, karena itu ketika meledak itu, kita memahami, tapi disampaikan oleh Prof. Sigit, Pak Musi Umar, Pak Permendagri, ada akumulasi kemarahan publik, kemarahan rakyat. Dan ini menurut catatan saya ini bukan hal yang pertama terjadi. Di kita ini sudah berkali-kali muncul demonstrasi vandalisme belas. Mulai dari 66, sebelum 66 ada juga 66, 74, 78, 98, 2008, 2019, dan kemarin 25. Tapi kenapa tidak pernah menjadi apa-apa demonstrasi ini? Karena saya bilang, sudahlah, berhentilah membuat kebodohan. Ini kan ada prosesnya. Tadi sudah saya sampaikan, ada prosesnya, ada penyebabnya. Nah, tapi apa yang terjadi? Setiap ada demonstrasi besar, ada muncul vandalisme. Yang sibuk dicari adalah siapa dalangnya, negara mana yang menunggangi. Kan tolol itu menurut saya. Ini membuang-buang energi, bangsa ini sudah kehabisan energi hanya untuk yang begini-begini. Kenapa tidak dicari substansinya, penyebabnya apa? Bagaimana cara hal ini agar tidak terjadi? 74, 98 kan itu juga dicari. Sampai bahkan yang 66 itu dulu, ini ada dokumen Gilfrey, ada CIA segala macam. Sampai hari ini nggak ada ketemu. Akibatnya apa? Akibatnya cara kita mengambil keputusan, menyikapi demonstrasi yang sudah membuat energi bangsa ini keluar besar, tidak menjadi apa-apa. Dan hari ini, sekarang ini, kami sudah mendiskusikan bahwa bangsa ini sudah tidak memiliki lagi sumber daya dan waktu untuk menyanyiakan momentum ini. Kalau kita hanya sibuk mencari dalangnya, siapa pendananya, siapa yang menungganginya, bahwa di dalam demo ada vandalisme, itu hal yang biasa. Kami beberapa kali menyelenggarakan demonstrasi. Saya sebelum di kami 2008 menyelenggarakan demonstrasi besar. Dan kemudian ada, dan di istilah kami itu ada kelompok yang mengaborsi gerakan. 2008 kita demonstrasi besar menolak kenaikan harga BBM. Tapi kemudian pada saat yang bersama Adian Hapitullah dengan kawan demo juga di depan Atma Jaya, membakar mobil dari kiriman dari Setnek, dikirim ke Malaysia untuk dibakar. Kemudian kami yang dituduh anarkis. Dan yang menarik ini, setiap demo semacam ini di kalangan teman-teman kita yang pers juga tidak pernah memahami makna dari demonstrasi. Selalu judulnya demonstrasi rusuh, demo rusuh anarkis. Saya bilang, kita kan wartawan, kenapa kita nggak melihat substansi dari demo itu apa sih? Kenapa orang demo? Karena saya bilang, kalau kita membayar orang nih, saya bayar Permendagri 500.000, tolong lempar polisi, berani nggak? Ada nggak orang dibayar 500.000? Nah, anak-anak yang demo itu kan karena situasi memang mencekam, dan kita direpresi, kemudian ada tindakan balasan, menurut saya wajar. Nah, itu sebabnya di dalam undang-undang setiap demonstrasi itu dijaga oleh polisi, agar infiltran ini yang mau bikin rusuh itu bukan dari bagian kami. Kalian tindak dong. Jangan karena kalian dibikin orang rusuh kemudian semua demo dianggap haram. Contoh paling dekat kan ketika ada demo nolak Omnibus Law. Itu membuat Sagana Nenggolan dari kami, Jumur Hidayat, Anton Permana masuk bui. Tahu penyebabnya? Karena ada demo anarkis. Tapi siapa yang bikin anarkis itu? Di podcastnya Najwa sudah diungkapkan tuh gambar-gambarnya, ada yang merusak itu. Tapi kan orang-orang ini tidak diapa-apain. Kita yang dikejar-kejar. Nah, jadi hari ini kita ingin menjelaskan kepada
terutama kepada pemerintah, penguasa, penyelenggara negara, legislatif, eksekutif, yudikatif, bahwa situasi hari ini adalah kemarahan rakyat akibat selama 10 tahun dirasa ditipu oleh pemerintahan Joko Widodo. Kita lihat di 10 tahun itu apa hasilnya coba? Hasilnya korupsi kita tertinggi, pemimpinnya dianggap koruptor nomor 1 di dunia, sebetulnya nomor 1, nomor 2 itu kan kalau kuantitasnya lebih besar. Koruptor nomor 1 menghasilkan, tapi pada saat yang sama menghasilkan penduduk termiskin terbanyak di dunia. Memang presentasi nomor 2 menurut Bank Dunia. Kita 62%, 62, sekian. Zimbabwe 80,2 sekian. Tapi totalnya jumlahnya jadi kita jauh lebih besar. Kita 192 jutaan itu orang miskin di sini dari 280 juta. Besar sekali, hasilnya orang besar. Kemudian ketidakadilan kita akan membesar. Tapi sebetulnya bukan ekonomi saja yang membuat orang marah, tapi yang terutama kan soal keadilan, soal hukum. Bagaimana mungkin misalnya kejaksaan ada orang yang tidak bersalah dicoba dicari kesalahannya seperti Tom Lembong masuk bui, sementara orang yang sudah inkrah, Silvius Matutina dilindungi sama mereka untuk tidak masuk bui. Kan itu tadi yang membuat rakyat marah. Di polisi juga benar, di KPK juga demikian. Sehingga saya bilang ini jangan-jangan ini ada komisariat Jokowi Mania di KPK, di kepolisian, di kejaksaan. Dan ini harus dibubarkan agar tidak menambah orang marah. Nah, jadi dalam kasus ini kita ingin menyadarkan bahwa bangsa ini sudah tidak punya sumber daya yang cukup lagi untuk eksperimen dengan berbagai politik. Karena setiap demo besar kemudian ada eksperimen harus begini. Nah, eksperimen dengan teori yang ngaco juga. Yang lebih ngaco lagi adalah apa yang dikatakan berbeda dengan apa yang dilakukan. Jadi panggung perbaikan politik nasional kita ini hanya jadi panggung kemunafikan yang menjijikan. Apa yang dikatakan beda dengan yang dilakukan. Nah, kita ingin ini diselesaikan karena ketidakpuasan ini tidak akan bisa dicukupi hanya dengan memberikan rumah saudara almarhum Afan atau menaikkan pangkat para polisi yang berhasil menjaga diri dan yang lain-lain. Nah, ini harus kita jadikan bahwa kita tidak punya waktu lagi adalah saya kasih contoh soal di industri manufaktur. Di ASEAN itu kita itu rajanya, tapi di Indonesia di industri manufaktur kita nomor terendah, nomor satunya Vietnam, kemudian ada Thailand dan lain-lain. Begitu juga produktivitas. Nah, kita mau menghabiskan waktu seperti apa lagi, eksperimen seperti apa lagi? Nah, inilah yang ingin kami taruhkan dalam diskusi serial ini, bahwa ada masalah besar di bangsa ini, ada ketidakpercayaan. Jadi ini juga menjalankan kepada pemerintahan Prabowo, karena di masyarakat ini hanya ada satu cara memandangnya hanya sama. Kalau orang merasa ingin bisa memperbaiki, itu syarat pertamanya adalah dia tahu di mana kerusakannya. Yang kedua, siapa yang merusaknya. Nah, kalau tahu kerusakannya di mana, kemudian yang merusaknya dia juga tahu, kemudian masih terlibat di dalam situ, kan omong kosong aja kalau hanya mau memperbaiki. Nah, itu sebabnya dalam berbagai tuntutan di publik itu kami juga studi. Kalau Bu Indah, kalau saya simpulkan, saya tarik garis itu, sebetulnya intinya itu ada 3. Pertama, bersihkan kabinet dari rezim lama. Kedua, kembalikan KPK sebagai lembaga pemberantasan korupsi 100%. Yang ketiga, reformasi polisi. Nah, 3 itu aja kalau kita tangkap dari berbagai kelompok intelektual ini yang menyatakan sikapnya. Dan yang menarik, kenapa kita juga bahagia hari ini, kami senang teman-teman di kami, karena sekarang ini belum pernah terjadi sebelumnya bahwa masyarakat sipil, civil society begitu kompak dan bangkit bersama melakukan perlawanan terhadap ketidakadilan. Cuma memang masih terkotak-kotak, belum disatukan. Tapi isu ini akan menyatukan kelompok civil society, sehingga dengan demikian kita tidak harus lagi terjebak kepada lubang yang sama berkali-kali. Karena menurut pepatah dari orang-orang Arab yang aneh-aneh itu, bila dia bilang begini, hanya keledai dan laki-laki yang terposok kepada lubang yang sama berkali-kali. Tapi teman saya yang gender marah, jangan gitu dong, itu gender, nanti gender. Jadi demikianlah, mudah-mudahan ini ada manfaatnya buat kita kaji semua, bahwa bagaimanapun juga ini republik milik kita, kita harus mencintainya tanpa kejemuan, tanpa kebencian,
harus dengan sungguh-sungguh memperbaiki bangsa ini, karena kami muncul ada koalisi untuk menyelamatkan Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Foto dulu Pak, foto.